Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di Leko TV. Semangat dan optimis selalu, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saksikan tayangan berikut ini. Para pengurus kelompok tani, pengurus penggilingan yang hadir hari ini, bahwa sekali lagi saya menyampaikan bahwa sekali lagi kami dengan pertanyaan Komisi 2 DPRD Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat dengar pendapat dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait harga gabah yang jauh dari harapan masyarakat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. RDP ini untuk mendengar keterangan semua pihak, yaitu dari Dinas Pertanian, Perpadi Polman dan dari perwakilan kelompok tani, tentang turunnya harga gabah dari 7.000 ke 6.500 per kilo di Polman. Rapat dengar pendapat tentang polemik penurunan harga gabah di DPRD Polman berlangsung alot dan memanas. Perwakilan sekaligus Ketua Kelompok Tani asal Luyo, Abdul Samad mengatakan, turunnya harga gabah ini semakin membuat petani kecil menjerit dan terhimpit. Apa memang bisa seperti itu? Perbedaan harga lah. Di kondisi sosial dan sosial menurut beliau apakah ada perbedaan, tapi mari maksud kita ikuti seperti kata tadi bahwa aturan nasional itu di angka 1.500 kalau kemarin ya. Mungkin yang menjawab Ibu yang mewakili kepala dinas. Pemerintah ini saya terus terang mengakali masyarakatnya, mengakali petani. Kenapa? Pemerintah dengan senangnya memperlakukan impor yang tentu nilai harganya itu agak tinggi, di mana kosnya terlalu tinggi. Di satu sisi kita sudah masuk di nasional ketahanan pangan, kok tidak diperhatikan petaninya? Di mana yang selama ini anggaran yang digunakan di dalam transaksi impor? Karena kita sebagai petani, termasuk masyarakat, kita dibisnisi oleh pemerintah. Makanya seperti ini kejadiannya. Riset yang dilakukan itu oleh pemerintah, kita bisa audit secara bersama-sama, kita kaji terhadap indikatornya, terhadap masyarakat baru menghasilkan ketentuan harga. Hadirkan kita ini yang bersifat bagaimana mementingkan petani untuk bisa menghidupi rumah tangganya. Kalau kita berhitung secara kalkulator, itu tadi, oke kita untung. Tapi bagi pemilik, kita ini penggarap, ya saya wakil penggarap. Kita di Polewali Mandar ini sangat jarang pemilik, rata-rata penggarap. Dia berbagi lagi, dia menghidupi keluarganya. 1 hektar itu dikerja, rutinitas. Kalau tidak ada kerjaan lain, siap profesor apa, saya bisa studikan dia secara bersama-sama. Biar diliput secara nasional, saya bicara, dia ada mampu, biar dia. Nah, kita ini adalah penyangga IKM. Justru harus diperhatikan harga ini. Jangan dimatikan petani. 6.500 itu kemarin 7.400. Dan kemudian ada ongkalikom di dalamnya. Maka celaka orang yang mempernaikkan harga, baik itu daripada pihak pedagang yang mempernaikkan harga, baik daripada harga Sulawesi dan bisa diberlakukan di Sumbar. Saya tolong perhatikan pemerintah ini. Kenapa kok susah dibuat perda? Perda itu bisa, perda itu bisa untuk memperlakukan harga untuk kita. Ya, kalau pemerintah mau berpihak kepada masyarakat, beli gabahnya, jangan dibiarkan keluar, beli gabahnya. terkait itu dengan produksi. Ya. Dan kemudian Pak, apa yang disampaikan Bapak, saya sepakat bahwa betul di Pulau Mandar ini betul rata-rata kepunyaan kita itu memang masih penggarap. Betul sekali Pak. Data itu ada di kamu. Lebih banyak yang penggarap daripada yang punya punya lahan sendiri Pak yang mengusahakan. Betul itu Pak. Betul sekali. Jadi sehingga hasilnya itu tentu dia bagi antara yang penggarap dengan yang punya lahan. Sepakat Pak itu Pak. Itu tujuan kita berbagi, saya membantu petani. Kalau kita tidak membeli gabah, siapa yang ambil coba? Sekarang pemerintah hanya bukan televisi, tapi mana sekarang belum ada pembelian. Coba sekarang kita mau ke ayo berbagi. 1 bulan saja, siapa yang mengambil gabah? Siapa yang menjenuh?
kita harus sama-sama. Kita juga terus terang Pak, nggak modal sedikit Pak. Coba bayangkan, dari ongkos angkut, dari apa, itu biaya. Tidak selamanya itu penggilingan untung. Coba main teman-teman mungkin ada bayangkan. Banyak yang hancur terus terang. Jadi tolonglah, kita juga membeli padi sesuai penjualan beras. Tidak mungkin kita beras saja kalau kita beli 7.000, di mana masuk akal? Kita harus punya hitung-hitung Pak. Kita ya mungkin dari penghasilan tidak apa, biasa tidak menutupi. Itu rendemen, biasa dipotong 15-12, tidak sampai 60 Pak. Dan kemarin dari Sabah sudah mencoba potongan 18 cuma membeli 57, harga gabah berapa? Beras cuma berapa? Tidak sampai 12.000. Berapa bisa dibeli itu berapa? Soalnya begitu, jangan nggak mau tinggi, tapi beras juga murah. Nah, kita mau jual di mana? Sekarang Bulog tutup Pak. Memang di Bulog itu mas sekarang harga 65, sampai sekarang tidak ada. Saya tanya Bulog belum ada harga. Dan sekarang kita beli 65 ya, belum tentu di pasaran umum dari 12.000. Itu kalau kualitas bagus. Tapi kita harus pikir bahwa selalu memang yang di sini juga kerugian kawan. Sama di kita ini tidak pernah ditahu. Kalau coba ceritakan keuntungannya, baru kita tahu. Coba kalkulasi sama-sama. Ayo kita adakan riset. Kita bandingkan. Itu juga keuntunganmu. Kita yang LKPN berapa banyak? Ya kita kaji dengan LKPN, harganya sekian, hari ini sekian, tahun ini sekian, tahun depan kalau MBK berarti ada keuntungan. Bukan kita nih Pak, kemarin Pak 7.000 lebih, kenapa sampai ke 65? Ini kenapa kok bisa dibeli? Ya kalau sepakat para pembeli gabah atau berpadi menaikkan harga beras, maka akan naik. Kita ini petani yang menjual begitu. Jadi mau maaf ya, kalau saya nakal hancur semua. Hanya tidak enaknya. Saya juga memikirkan apa-apa ini. Ya, tapi saya itu memikirkan juga karena kan amanah itu Pak. Jadi itu dulu petani mana? Saya itu sejak umur 20 tahun Pak, yang sebagai petani, kita petani mau makin. Jadi wajar sebagai aspirasi pemerintah hadir, berpadi hadir, DPR hadir. Coba studi keluar. Kalau ada anggaran, ya kita cuma datang panggil, kita studi ke Sulawesi. Kalau pasar yang demand kan dipotong. Saya Pak, saya itu tidak pernah menyebut pemberlakuan potongan-potongan. Kalau saya tangkap itu, saya tangkap sedikit saja. Maka walaupun kau keret, setiap tahun kau berlakukan istilahnya timbangan, tapi tetap dimainkan. Tapi kita hati-hati. Saya masih kecamatan saja, tidak bertindak. Hanya saya mau kau untukkan juga petani sedikit saja. Saya tidak mau mana di angka 7.000 itu saya minta matikan lah kenapa itu tadi sasarannya kita sudah tadi juga tidak paham. Jadi mohon maaf ini Pak ya, mohon maaf ya kalau Bapak memperlakukan harga yang kembali kau terhadap pedagang luar maka Bapak kena. Tapi kalau tidak ya tidak kena pula. Bapak sudah sukai semua pedagang ada otomatis kembali persen. Harga beras untuk saat sekarang Pak, otomatis kita mencari demand tinggi Pak. Jadi kan ujungnya nanti di petani juga, otomatis kan kalau petani gabahnya kurang bagus Pak, otomatis kita akan tambah potongan. Sedangkan saya kan pelaku Pak. Kemarin mungkin Bapak kenal Bram Kitman, bisa ditanya Kitman. Saya kenal semua. Ya, makanya Pak, itu gabahnya Kitman kemarin saya ambil, itu demandnya 55 Pak. Dan kalau dari lagi, kita catat. Sini saja. Ya bisa, kalau masalah itu. Ya, catat itu Ya. berarti sekarang kita bolongi. Kalau ada pembahasan, singkat saja Pak, jangan kita dikaki Pak. Jangan mudah-mudah begitu Pak. Tidak Bagaimana petani mau Bapak kalau Bapak sudah selesai Pak? ini begini Pak. Mas, mohon maaf. Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan,
harga 6.500 masih di atas HPP. Kenapa? HPP saat ini adalah 6.000, ya kan? 6.500 HPP baru ditetapkan dan diberlakukan tanggal 15 Januari tahun ini. Sekarang hitungannya gini Pak, 6.500 kita asumsikan itu per karung bobotnya adalah 1 kintal. Kalau dikalikan kan bisa 650 rupiah. Kemudian ada biaya bongkar muat, biaya transportasi, ya kan, itu lagi biaya di situ. Terus kemudian asumsi harga berasnya tadi sudah saya sampaikan 11.800, itu keluar duit Pak. Iya kan? Dan rendemennya 55. Saya catat di sini. Saya ambil harga 11.500 dengan rendemen 55. Rendemen 55 itu berasnya jadinya berapa? Sudah nyata Pak rugi Pak. Sudah rugi. Harga 6.500 dikalikan 1 pikul dari harga gabah itu dapatnya 650. Yang kedua, harga beras yang terjadi tadi 11.500 itu kalau real 55 kita nggak keluarkan brokernya, nggak keluarkan menilnya, itu paling jatuh di angka 11.500 sehingga subsidi berasnya setelah dilakukan penggilingan cuma 55 kilo itu jatuhnya harga 632.500. Harga beli kita Pak belum keluar biaya sudah 650.000. Mari kita bersinergi bersama-sama, petani, kelompok tani, padi, dinas terkait, PU dan pertanian untuk bagaimana menerapkan pola tanam yang seragam. Karena dengan pola tanam yang seragam ini kita bisa menghindari siklus hama, kita bisa memangkas siklus hama. Yang pertama. Yang kedua, selain pola tanam adalah kita menerapkan varietas yang memiliki dan berpotensi dengan rendemen tinggi, sehingga yang dikemukakan ini tadi agak sedikit bisa teratasi. Wajar kalau mereka mengeluh karena yang dijual sedikit, hasilnya kan itu sedikit Pak. Iya kan? Data kami yang sekarang kebetulan kelompok petani, bagaimana? Ya kemarin sekarang cuma layak untuk yang layak, tidak beruntung menghabiskan biayanya lebih banyak daripada hasilnya dan dinikmati. Tuntutannya ada pada harga supaya diangkat. Kalau kemudian yang dia jual lebih banyak, biarpun harganya di bawah HPP masih untung. Kita tidak membatasi siapa yang mau masuk, tapi yang kita khawatirkan kita di dalam adalah permainan. Kenapa? Mereka berani beli dengan harga yang tinggi. Kita tergiur dengan harga yang tinggi. Bapak ini tadi menyatakan, Pak Samad menyatakan ada potongan. Kita tidak tahu. Kami Pak jujur, dia 8.000 kami mau beli, mampu kami beli. Tapi bolehkah sama petaninya kalau dipotong banyak? Itu kan kata kuncinya dari situ kan? Kenapa kenapa sekarang ini berdua? Apa kaitannya? Itu coba risetnya itu sangat jelas. Yang kedua, kita catat manifestonya. Ya, Pak Dewan, saya mau ada pidana bagi pelaku kejahatan harga. Harga sekarang 6.500. Tahun depan, sampai tahun depan, untuk tahun ini, kalau sempat naik, siapa yang bisa dipenjara? Siapa yang mau dipenjara? Kalau ada perubahan, karena itu kan sudah tahu nasional. Kalau datang lagi, saya bilang Pak, antara pintu Sulawesi Selatan dan Barat, kalau bisa sinergitas pembelian, maka stabil harga di rumah. Tapi oke lah, Pak Suprato, ya. Per hari ini, sedangkan pasaran umum mampu di atas 11.000. Artinya nilai pasaran umum inilah yang kemudian menjadi standar kita dalam melakukan pembelian harga gabah. Itu kita tidak membela diri. Nah, bahasa rendemen itu saya menghitungnya tidak mendasar pada gabah setelah dipotong, bukan gabah sebelum dipotong GKS. Itu kita itu mengacu untuk harga harus sesuai dengan harga beras yang akan terbaru sekarang. Nah sekarang harga beras berapa? 11.800. Ya, kau kemarin kau kemarin itu mau kesel sama kita kalau berdosa lagi kita
dari segi itu karena di sini yang dikatakan kita bisa mengenal Selama ini saya main bola tapi saya tetap ada info masalah harga di petani. Berapa limpah? Barang limpah pembeli kurang. Jangan lihat ya apa di selatan Apa yang tidak bisa dipertahankan? Di situ harga situ. Kemarin awalnya itu 7.000, tiba-tiba beberapa minggu kemudian jadi 65, 62. Apa itu tidak bisa dipertahankan di harga? Susah. Di situ. Iya, makanya saya tanya. Kemudian untuk dinas pertanian masalah pupuk itu mohon diperhatikan untuk Jadi juga terkait masalah buku tadi dari dinas pertanian ada titipan saya karena ada beberapa desa yang terkait masalah buku Pak. Iya. Terutama di kecamatan Matakali Pak. semua. Khususnya ya. Ini saya ambil kesempatan untuk menyampaikan ini supaya dari pihak pertanian bisa membagi rata. Artinya kan kemarin ini sudah bagus, ada di Rea, ada di Matakali, supaya petani-petani kita itu gampang untuk mengambil pupuk. Kasihan sudah terbatas mengambil pupuk, jauh lagi akhirnya. atau siapapun yang berhubungan khusus dengan si agen, dengan si pembagi pupuk itu, tolong sampaikan kalau memang sudah sampaikan ke petaninya penyebabnya keluar dan bagaimana solusinya. Itu kan misalnya kayak tidak mungkinlah saya yang perlu sampaikan di situ misalnya. Pasti si agen dengan si penyuluhnya ini yang harus kompak ini. Dan teman-teman anggota DPRD yang terhormat, Bapak Padi, bahwa pertemuan ini adalah untuk mencari solusi yang lebih baik, ya. Dan tidak ada kami lakukan, tetapi walaupun begitu semangatnya mungkin tadi Pak Samad sehingga mungkin ringan untuk ini, tapi itu adalah semangat tidak mengurangi rasa hormat kita kepada kita semua. Yang jelas beliau adalah memperjuangkan masyarakatnya, kelompoknya minimal seperti itu, tapi mungkin secara umum tentu juga akan memikirkan juga petani-petani yang ada, karena tanpa petani dia tidak bisa berbuat, begitu sebaliknya. Tetapi terkait dengan harga gabah, ya tentu mengacu pada regulasi yang ada. Namun kalau memang pada hari ini kenaikan harga, tentu sudah disampaikan tadi kepada Ibu bahwa ketika ada peluang untuk menerbitkan ini pergub atau perda sampai tidak melanggar aturan yang ada di atas, saya rasa mungkin juga DPR akan melakukan hal seperti itu, akan mengkomunikasikan pada pemerintah daerah, tetapi mungkin dispesifikasi pada Ibu untuk koordinasi dengan bagian hukum, kemudian asisten dan lain sebagainya. Kemudian ya kesimpulan juga yang bisa kita tarik bahwa untuk meminimalisir itu terkait dengan bencana hama, kita harus melakukan pelarangan yang secara bersamaan, ya, seperti itu.